Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada malam hari ini Ana Muhammad Fikri Judiansyah ingin mempresentasikan mata kuliah etika profesi hukum dengan tema norma penegak hukum. Oke, jadi apa sih itu norma? Jadi pengertian dan hakikat norma itu ialah norma merupakan aturan atau pedoman yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan juga berfungsi mengatur perilaku individu agar selaras dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Jadi norma terbentuk melalui proses sosial dan budaya yang panjang, diwariskan lintas generasi dan menjadi alat kontrol sosial yang penting untuk menciptakan keteraturan. Ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, menurut KBBI, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya, nilai apa aja sih nilai dan sebagai sumber norma? Jadi nilai sebagai sumber norma. Nilai adalah prinsip atau standar yang dijadikan pedoman dalam menentukan sesuatu yang dianggap baik ataupun buruk, benar atau salah, serta pantas atau tidak pantas dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai bersifat abstrak dan berakar pada kebudayaan, agama, dan sejarah atau suatu komunitas dan sejarah suatu komunitas. Jadi oleh karena itu, norma yang lahir dari masyarakat itu merupakan konkretisasi dari nilai-nilai tersebut. Misalnya, nilai kejujuran dalam masyarakat akan melahirkan norma untuk tidak berbohong atau menipu dalam interaksi sosial. Selanjutnya, norma-norma penegak hukum. Ya, jadi penegak hukum adalah individu atau institusi yang diberi wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum tidak hanya terikat pada hukum positif, tapi juga pada norma-norma yang etis yang menjadi bagian dari tanggung jawab profesional mereka. Norma-norma ini berfungsi sebagai pengaruh dan pembatas dalam menjalankan kekuasaan hukum agar tidak disalahgunakan. Oke, jadi seperti itu. Namun dalam praktiknya, tidak semua penegak hukum itu mampu mempertahankan integritasnya. Korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi persoalan serius. Ya, hal ini menunjukkan lemahnya internalisasi norma-norma etis dalam profesi hukum. Oleh karena itu, penguatan nilai dan norma harus menjadi agenda utama dalam reformasi penegakan hukum. Selanjutnya, keadilan sebagai norma. Jadi keadilan adalah nilai tertinggi yang menjadi tujuan utama dalam sistem hukum. Dalam filsafat hukum, keadilan merupakan konsep universal yang mencerminkan perlakuan yang setara, penghormatan terhadap hak, dan pemberian hak sesuai dengan proporsinya. Dalam praktik hukum, keadilan tidak selalu identik dengan hukum tertulis, tetapi juga menyangkut hukum yang ideal. Ya. Artinya, seorang penegak hukum harus mampu menilai apakah suatu aturan benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau hanya sekedar formalitas hukum. Ya. Jadi disinilah pentingnya keberanian moral dalam menafsirkan hukum secara progresif demi menegakkan keadilan yang sejati. Selanjutnya, kejujuran sebagai norma. Ya, jadi kejujuran adalah norma etis yang sangat penting dalam profesi hukum. Penegak hukum yang jujur akan mampu menegakkan kebenaran tanpa manipulasi atau kepentingan tersembunyi. Dalam hal ini, kejujuran berarti mengatakan dan melakukan apa yang benar tanpa menutupi fakta atau menyembunyikan informasi yang penting dalam proses hukum. Ya. Terakhir, kepatutan sebagai norma. Jadi kepatutan itu adalah norma yang berkaitan dengan kesesuaian antara tindakan seseorang dengan nilai-nilai sosial, moral, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya ya, norma merupakan pedoman hidup yang terbentuk dari nilai-nilai yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kepatutan menjadi sumber dan inti dari norma. Ya. Penegakan norma hukum yang tidak dilandasi oleh nilai akan berakibat lemahnya legitimasi hukum di mata masyarakat.
Jadi dengan demikian pemahaman tentang norma dan nilai-nilai yang menjadi sumbernya merupakan hal yang esensial dalam pendidikan dan praktik hukum, ya. Maka reformasi hukum harus selalu dimulai dari penguatan kesadaran etis para pelaksana hukum terhadap norma yang hidup dalam masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari Ana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.